Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Azwin, kelas 10 MIPA 6, nomor absen 22. Dan perkenalkan saya Muhammad Khalilul Ihsan, kelas 10 MIPA 6, nomor absen 21. Judul materi adalah AIDS. Pengertian HIV atau AIDS. HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah kepedikan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired berarti didapat, bukan keturunan imuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Defisi ini berarti kekurangan. Syndrome atau sindrom berarti penyakit, kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun. Atau HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke tubuh. Karena sistem kekebalan tubuh menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya. Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja lama kelemahan sistem kekebalan tubuh makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pada tahapan itulah penderita disebut sudah terkena AIDS. Penyebab HIV atau AIDS, virus masuk ke dalam tubuh manusia, terutama melalui perantaran darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afiliasi terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetikanya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transkriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasi ke dalam sel host dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setiap kali sel yang dimasuki, retrovirus membelah diri. Informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Cepat lamanya waktu seseorang yang terinfeksi HIV mengembangkan AIDS dapat bervariasi antar individu. Dibiarkan tanpa pengobatan, mayoritas orang yang terinfeksi HIV akan mengembangkan tanda-tanda penyakit terkait HIV dalam 5-10 tahun. Meskipun ini bisa lebih pendek, waktu antara mendapatkan HIV dan diagnosis AIDS biasanya antara 10-15 tahun, tetapi terkadang lebih lama. Tetapi antiretroviral atau ART dapat memperlambat perkembangan penyakit dengan mencegah virus bereplikasi dan oleh karena itu mengurangi juga virus dalam darah. Orang yang terinfeksi dikenal sebagai viral load. Tahap perubahan HIV atau AIDS. Fase 1, umur infeksi 1-6 bulan saja terinfeksi HIV. Individu sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun ia melakukan tes darah. Pada fase ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Fase 2, umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit, sudah dapat menularkan pada orang lain. Biasa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri.
Fase 3, mulai muncul gejala-gejala awal penyakit, belum disebut sebagai gejala AIDS. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Fase 4, sebuah manusia pada fase AIDS baru dapat diagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang, terlihat dari jumlah sel T-nya. Timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi opportunistik, yaitu TBC. Infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernapas. Kanker, khususnya sariawan, kanker kulit atau sarkoma kopusi. Infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala. WHO menetapkan 4 stadium klinis HIV sebagaimana berikut. A. Stadium 1 tanpa gejala. B. Stadium 2 penyakit ringan. C. Stadium 3 penyakit lanjut. D. Stadium 4 penyakit berat. Gejala HIV atau AIDS. Gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. Meskipun orang yang hidup dengan HIV cenderung paling menular dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status mereka sampai tahap selanjutnya. Beberapa minggu pertama setelah infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza, termasuk demam, sakit kepala, ruam, atau sakit tenggorokan. Ketika infeksi semakin memperlemah sistem kekebalan, seseorang individu dapat mengembangkan tanda dan gejala lain, seperti kelenjar getah bening yang membengkak, penurunan berat badan, demam, diare, dan batuk. Tanpa pengobatan, mereka juga bisa mengembangkan penyakit berat seperti tuberkulosis, meningitis, kriptokokus, infeksi bakteri berat, dan kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi.